Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bapak. Dengan kelas ini yang super unik dengan berbagai karakter yang luar biasa. Ya, anak-anakku semuanya, pembelajarannya silakan anak-anak untuk meminta doa untuk KM. KM-nya kebetulan luar biasa kelas ini ya, dipimpin oleh seorang perempuan. Silakan Ripna pimpin berdoa untuk berdoa. Mari teman-teman sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan kita berdoa, kita selalu diberikan kelancaran dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Adek, kabarnya bagaimana? Alhamdulillah Pak, sehat Pak, semuanya sehat. Semoga Baik, semuanya selalu dalam keadaan sehat ya Angga. Ya, amin. Sekarang kita harus bisa menjaga kebersihan, menjaga pola makan, karena kebetulan cuaca di bulan-bulan ini terkadang hujan, terkadang mendung, dan di lingkungan sekitar kita banyak yang terserang sakit ya, termasuk demam ya, seperti itu. Makanya dari itu kita harus bisa menjaga kebersihan lingkungan kita dan menjaga pola makan. Jangan terlalu banyak minum es ya, apalagi makan makanan yang pedas ya. Oke. Anak-anakku semuanya, Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Oh iya, tadi Bapak mendapatkan telepon dari orang tua Atus. Kebetulan Atus belum bisa hadir karena demam ya. Karena memang musimnya sekarang lagi cuaca ya pancaroba. Jadi kita doakan semoga teman kalian Atus bisa diberikan kesembuhan. Amin ya robbal alamin. Ya, Bapak absen dulu ya. Amin. Ade Rifki. Selalu hadir Pak. Angga. Ya, Pak, hadir, Pak. Pupu. Hadir Bapak. Ripna. Hadir Pak. Sulastri. Hadir Bapak. Tendi. Hadir, Pak. Tommy. Hadir Pak. Semangat Tommy ya. Semangat. Wiwin. Wiwin. Lagi ke kamar mandi Pak. Oh ya. Oh ya, tadi Bapak lupa kelihatan ya. Tadi sudah izin. Yeni. Hadir Bapak. Alhamdulillah hadir semua. Jangan lupa ya, kalian mengisi daftar hadir juga sebagai nanti buat bahan akumulasi terhadap nilai di akhir semester nanti, karena kehadiran akan dihitung untuk menjadi nilai sikap ya. Anak-anak seperti ini ya, jangan lupa daftar hadirnya Bapak sudah kirim di linknya. Melalui Google Form ya. Nah, sudah ada linknya? Sudah ada? Daftar hadir silahkan diisi ya. Jangan lupa, Sudah Pak. jangan lupa isi nama. Nah, kelas kalian udah jelas 9K karena Bapak mengajar beberapa kelas. Jangan lupa juga keterangannya hadir atau tidak. Yang jelas kalau hadir, klik hadir. Sudah Pak. Ya, sudah ya diisi ya Google Form-nya. Oke, Bapak sudah kirim tadi ke grup WA kelas. Ya Pak. Nah, sebelum kita mulai juga, kita harus menyiapkan pembelajaran hari ini. Silahkan buku bahasa Indonesianya, baik buku paket, buku tulis, pensil, dan pulpen. Jangan lupa, jangan membawa tip X cair ya, karena itu takut disalahgunakan. Yang boleh digunakan adalah tip X kertas ataupun label kertas ya.
Mana? Tunjukkan, coba. Ada yang sudah bawa bukunya? Oh iya, Jenny sudah bawa buku ya. Oke, alhamdulillah semuanya ternyata juga sudah bawa bukunya. Oke, alhamdulillah kalian sudah mempersiapkan diri untuk siap belajar dengan Bapak. Nah, sebelum itu supaya dapat menumbuhkan semangat nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan menyanyi. Bapak akan kirim videonya. Ada anak-anak? Ada. Ada, Pak. Ada, Pak. Ya. Nyanyi sama-sama. Garuda Pancasila. Akulah pendukungku, patriot proklamasi, Ya, baik anak-anak, ya barusan kalian sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Mengapa kita harus menumbuhkan nasionalisme? Karena negara ini didirikan dengan cara yang tidak mudah, dengan banyak mengorbankan darah, mengorbankan materi, mengorbankan waktu oleh para pejuang kita. Sehingga kita harus mampu menanamkan nasionalisme bangga terhadap tanah air kita, itu negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, oke. Nah, sebelum itu Bapak akan lanjutkan materi sebelumnya. Kalian masih ingat? Ini kebetulan masih dengan teks diskusi. Kemarin Bapak waktu sebelumnya Bapak sudah menjelaskan tentang apa dari diskusi, teks diskusi itu. Ada yang masih ingat? Ayo. Pengertian teks diskusi, Pak. Oh iya, bagus, luar biasa. Bapak kasih reward untuk Jenny, ya. Apa itu teks diskusi, Jenny? Teks diskusi adalah teks yang apa ya, Pak? Saya lupa, Pak. Ya, ayo, ada yang bisa jawab. Teks diskusi itu apa? Coba, kalian kan sekarang sudah bisa bawa HP. Ada yang tahu teks diskusi itu apa? Pak. Ya, Teks boleh ada yang bertujuan memecahkan sebuah masalah melalui pendapat-pendapat. Itu Pak, bukan? Ya, boleh. Jadi intinya teks diskusi itu teks yang disusun untuk menyajikan pendapat. Tentunya kalian selalu berpendapat ya. Jadi pendapat kalian bisa dituangkan ke dalam sebuah tulisan. Dengan sudut pandang ya, berarti sudut pandang kalian dari pemahaman kalian ya. Kemudian juga atau perspektif yang berbeda terhadap suatu permasalahan. Nah, seperti itu. Kemudian juga ada ciri-cirinya dan tujuannya. Nah, seperti itu. Tujuannya mungkin bisa Bapak jelaskan lagi. Tujuan teks diskusi itu yaitu teks diskusi memiliki tujuan untuk menyampaikan pendapat. Jadi kalau kalian punya pendapat dari sebuah permasalahan yang kalian dapatkan, kalian bisa sampaikan dalam bentuk teks, yaitu teks diskusi pada pembahasan suatu isu. Karena di dalam teks diskusi pasti akan menyampaikan sebuah isu. Nah, gitu.
Ada yang hangat-hangatnya isu-isu di bulan ini apa? Kalau di media sosial, ada yang tahu? Tuh, Pak. Sambo, Pak. Oh iya, Oh Sambo ya. ya benar Pak. Ya, gitu. Berarti dari pemberitaan isu tersebut kita bisa pelajarinya apa tentang masalah Sambo, bahwa kita ketika kita diberikan jabatan, diberikan amanah, diberikan kepercayaan, kita gunakan sebaik-baiknya dan jangan sampai mengorbankan orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Paham? Paham, Pak. Pak. Ya, oke. Bapak sekarang akan memberikan motivasi kepada kalian ya, supaya semangat belajarnya. Kalian sekarang tuh tentunya sekarang sudah tidak terasa kelas 9 ya. Pasti akan banyak mimpi-mimpi yang akan. Oke. Semangat, Pak. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan manfaat materi yang akan kalian pelajari hari ini. Ya, tentunya dari ruang lingkup materi pokok teks diskusi di sini, materinya yaitu kalian bisa menghargai karena di sini akan muncul berbagai pendapat. Ingat, kalian pasti selalu punya beda pandangan dengan teman. Contoh misalnya ada Rifki dengan Tommy punya beda pandangan. Ripna dengan Yeni punya beda pandangan. Kalau kita menggunakan emosi, ya, dengan rasa egois tentu kita tidak bisa menghargai teman. Tapi dengan ini kita bisa menghargai. Kemudian harus bisa mampu menahan ego, ya. Karena setiap orang diciptakan berbeda-beda. Dengan diciptakan juga pikiran yang berbeda-beda. Ingat, setiap kepala pasti punya pikiran yang berbeda-beda. Kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk sama dengan pikiran kita. Nah, seperti itu. Tapi tentunya juga kita juga harus bisa memahami dan memaklumi perbedaan itu, ya. Oke. Kemudian selanjutnya dengan perbedaan itu kita harus selesaikan supaya kita mampu memecahkan masalah. Ini manfaatnya dari tes diskusi ini, kita bisa memecahkan masalah bersama-sama, yaitu dengan diskusi. Ya, luar biasa anak-anakku semuanya. Ya, dengan itu setelah memecahkan masalah, akhirnya apa? Kita mempererat hubungan kita semua, ya, dengan perbedaan apapun. Ya. Kita bisa mempererat hubungan kita menjadi lebih saling menyayangi, saling mencintai karena kita punya satu tujuan sama walaupun punya pendapat yang berbeda-beda. Oke, anak-anakku sudah paham? Iya, Paham, Pak. Pak. Ya, Paham, oke. Pak. Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Ya, coba simak, perhatikan tujuan pembelajarannya. Materinya menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks diskusi. Tujuan pembelajaran ini jelas, kalian harus mampu menentukan argumen yang mendukung dan menyanggah atau menentang dalam teks diskusi dengan tepat dan tanggung jawab. Kalau kemarin kan pendapat, sekarang argumennya. Ya. Kemudian yang kedua, kalian harus mampu. Pak, belum ada. Oh, belum muncul ya? Sudah muncul belum? Belum ada, Pak. Oke, sambil Bapak Belum, jelaskan. Pak. Ya, sambil Bapak jelaskan saja ya. Oke, sambil Bapak jelaskan saja. Yang pertama, ya mungkin gangguan teknis ya. Mohon maaf ya anak-anakku semuanya. Ada anak-anakku? Ada Pak. Ada? Ada, Pak. Ya, oke. Ada, Pak. Tujuan dari menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks diskusi, jelas kalian harus mampu menentukan argumen yang mendukung dan menyanggah. Oke, sebelumnya pendapat, sekarang argumen. Dalam teks diskusi dengan tepat dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, kalian harus mampu menentukan unsur kebahasaan teks diskusi dengan teliti dan tepat. Jadi kalian harus benar-benar teliti untuk menentukan unsur kebahasaan dan argumen yang mendukung dan yang kontra. Selanjutnya, kalian juga harus mampu menguraikan argumen yang mendukung dan yang menyanggah. Nah, seperti apa kalian punya argumen mendukungnya dan argumen yang menyanggahnya. Kemudian yang keempat, kalian harus mampu menyimpulkan argumen yang mendukung dan yang menyanggah dari hasil uraian tersebut. Ya, sudah paham tujuannya? Sudah? Oke, setelah itu langkah-langkahnya bagaimana sih? Nah, kalian langkah-langkahnya nanti kalian harus bisa menentukan strukturnya. Jadi kalian nanti belajar menentukan struktur, kemudian belajar menentukan aspek kebahasaan, dan belajar menguraikan argumen, dan terakhir belajar menyimpulkan
argumen mendukung dan menyanggah. Ya. Oke. Setelah Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran ini, sudah paham semuanya? Sudah? Sudah, Pak. Sudah, baik. Sudah, Nah, Pak. sebelum kita lanjut ke kegiatan intinya, Bapak akan mengetes kalian dengan tes awal nanti supaya Bapak bisa membagi kelompok ya. Oke, sekarang Bapak akan share ke link grup WA-nya berbentuk Google Form ya, seperti ini. Oke. Mohon ditunggu anak-anak ya, Bapak akan bagikan linknya. Sudah, Pak. Oh, Pupu sudah. Wah, luar biasa Pupu ya. Sungguh luar Sudah, biasa semangat Pak. sekali di hari pelajaran ya. Sudah semuanya? Juga sudah, Pak. Alhamdulillah, luar biasa ya. Oke, Bapak akan nilai dulu sebentar ya. Bapak bisa, karena ini soalnya cuma beberapa soal. Oke, tunggu sebentar ya untuk membagikan kelompok. Oke, sudah Bapak tentukan kelompoknya. Bapak akan bentuk kelompok secara heterogen. Untuk itu silakan kalian pisahkan dulu meja-mejanya setelah Bapak bagikan kelompoknya ya supaya bisa bergabung. Ya, rapatkan mejanya dengan teman-teman yang sudah menjadi bagian dari kelompok kalian. Untuk kelompok yang pertama yaitu Tommy, Pupu, Ripna, dan Sulastri. Sekelompok lagi sama Ripna. Pak, saya sendirian, Pak, laki-lakinya. Ya, tidak apa-apa. Bisa menjadi pemimpin yang luar biasa di antara para perempuan ya. Oke. Siap, Pak. Untuk kelompok yang kedua yaitu Tendi, Angga, Yeni, Wiwin, dan Ade Ripki. Ya. Siap? Oke. Nah, sekarang silahkan ubah meja kalian merapat untuk membentuk kelompok. Iya, Pak. Baik, Pak. Ayo, sini duduknya dekat. Iya. Berdekatan. Ayo, Ripna. Iya, Tom. Ayo, yuk. Ayo, kelompok siapa tadi? Nah, sama Ya, Sulastri. ada kelompok Tendi, Kita Yeni, duduknya Angga ya, dan Wiwin. mejanya di ujung aja, di ujung. Iya, di ujung. Nah, oke, setelah kalian sudah membentuk kelompok, mari kita masuk ke kegiatan inti pembelajaran hari ini. Nah, di sekolah kita itu suka melakukan pembiasaan, yaitu membaca buku. Ya. Bapak tadi kan sudah sambil membawa buku dari perpustakaan, tentunya Bapak sudah simpan di meja kalian masing-masing. Nah, silahkan dibaca ya, dibaca dulu bukunya. Baik, Sudah Pak. ya, sudah dibaca bukunya ya. Oke, Bapak mau tanya dulu. Tommy sudah baca buku apa hari ini tadi yang sudah Bapak bagikan bukunya? Baca buku apa? Oh ya, nih sudah baca buku apa tadi? Saya bacanya buku komik boleh, Pak? Oh boleh, tidak apa-apa. Kebetulan juga tadi Bapak lihat diambil sama Bapak ada komik juga. Ya, oke. Sulastri Saya buku apa? inspiratif, Pak. Oh luar biasa. Ya, Sulastri bawa buku apa? Adik kebagiannya cerpen, Pak. Oh luar biasa ya. Mari kita biasakan membaca ya untuk menambah pengetahuan kita. Nah, manfaat kita membaca buku. Yang pertama tadi apa? Kita bisa menjadi lebih cerdas. Kemudian apalagi tadi manfaat membaca buku? Menambah kosakata, ya, melatih daya ingat kita. Ingat, karena kita masih anak-anak, karena kalian masih anak-anak, jadi dibiasakan sejak kecil untuk selalu membaca. Karena kalau sudah dewasa, sudah tua, sudah bapak-bapak, nanti kesibukan akan dicampur dengan kesibukan, jadi tidak akan sempat untuk membaca. Ya, jadi dibiasakan karena kalau sudah dipaksa akan terbiasa. Ya, gitu ya. Paham? Ya, intinya kalian harus selalu membaca. Oke, kita lanjut lagi ke bagian materi. Nah, kebetulan materi inti hari ini yaitu, bentar ya anak-anak. Nah, kalian akan memirsa tayangan tentang masalah diskusi ya, untuk jadi bahan diskusi ya. Di sini ada tayangannya. Nanti Bapak akan putar sebentar lagi. Nanti silahkan kalian setelah menyaksikan ini kalian pahami isinya dan pandangan kalian seperti apa. Oke? Siap?
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendikbudristek mengeluarkan aturan baru mengenai pakaian seragam sekolah bagi siswa sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Aturan ini mengacu pada Permendikbudristek nomor 50 tahun 2022. Dan jenis pakaian seragam sekolah yang masuk dalam aturan tersebut, salah satunya adalah penggunaan pakaian adat untuk menumbuhkan rasa nasionalisme pada siswa. Namun aturan mengenai pakaian adat ini sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah setempat dan menuai pro dan kontra di kalangan guru dan siswa di Kota Semarang yang sebagian besar menyatakan keberatan. Kalau untuk Bapak Ibu gurunya sih kami sudah melaksanakan sesuai aturan dari Bapak Wali Kota. Tiap hari Kamis minggu pertama itu memang kami diwajibkan untuk memakai pakaian adat Semarang. Kalau untuk siswa belum ada sosialisasi sih. Menurut saya tidak setuju karena pertama ini itu ribet, terutama untuk yang perempuan menggunakan kebaya. Bagaimana jika harus menaiki motor atau menaiki sepeda, siswinya harus bagaimana, apa yang harus dilakukan. Dan terutama kan setiap pakaian adat memiliki sebuah hiasan di kepala dan itu cukup berat, apalagi konde. Dan sebagai seorang siswa enggak wajib, untuk siswa bisa menggunakan seragam saja yang sudah disediakan oleh sekolah. Setuju aja, karena anak-anak sekarang itu kurangnya literasi tentang budaya. Kita diwajibkan untuk mengenalkan budaya-budaya kita, memakai pakaian itu juga membuat kita lebih tahu, menambah pengetahuan kita tentang apa aja sih budaya di Indonesia. Tak sedikit yang menganggap bahwa menumbuhkan rasa nasionalisme tak harus selalu menggunakan pakaian adat, namun juga dengan cara lain seperti mengikuti upacara bendera, merayakan Hari Besar Nasional dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Cina Wirana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Ya, baik anak-anakku semuanya, tentunya kalian sudah menyaksikan video yang sudah Bapak tayangkan di layar depan kelas kalian. Bapak ingin meminta pandangan kalian tentang permasalahan menggunakan baju adat di sekolah untuk anak-anak sekolah. Silakan, Bapak mau tunjuk ya, atau mau ada yang berinisiatif dulu? Bapak lebih suka yang berinisiatif ya, yang punya inisiatif untuk maju terlebih dahulu, atau bisa mengacungkan tangannya. Oke, tidak ada yang mau. Oke, Bapak mau panggil ketua kelas saya dulu, Ripna. Bagaimana pandangan Ripna tentang penggunaan atau siswa SMP ya, khususnya kita atau kalian semua Baju ya, adat ya, Pak. menggunakan baju adat? Pendapat saya kalau untuk perempuan ribet, Pak. Masa harus pakai kain, pakai kebaya ribet. Ya, ribetnya seperti apa contohnya? Contohnya kalau mau jalan kemana-mana harus diangkat dulu roknya. Ya. Kan ribet. Terus naik motor juga harus diangkat dulu, Pak. Oh, ya. Kalau yang menggunakan rok contohnya apa ya? Yang seperti rok baju adat apa? Baju adat Bekasi pakai rok, Pak. Oh, pakai rok. Wah, Kainnya. luar biasa ya. Oke. Ade, bagaimana Iya. menurut Ade? Luar biasa Ripna ya. Bapak kasih reward untuk Ripna nanti dinilai ya. Ade, bagaimana pandangan Ade tentang penggunaan baju adat bagi siswa SMP? Kalau saya mah berpandangan gini, Pak. Kalau baju adatnya tidak tidak menunjukkan aurat, mah nggak apa-apa, Pak. Takutnya kan ada baju adat yang kelihatan gitu-gitu ya, Pak ya. Kita Oh takutnya itu ya. melanggar hukum agama gitu, Pak. saya mah mikirnya gitu. Oh, luar biasa ya. Berarti berkaitan dengan penampilannya ya. Takutnya Ya. ada yang auratnya terlihat ya. Oke, luar biasa. Ternyata di setiap siswa di sini Saya ya. mau, Pak. Saya Oh, mau, boleh. Pak. Oh, luar biasa. Ternyata maaf, Tommy punya Saya mau, inisiatif Pak. ya, berpendapat. Menurut saya, Ya. penggunaan baju adat bisa melestarikan budaya, Pak. Wah, mantap ya. Melestarikan budaya. Memang kenapa budaya kita? Budaya kita harus dilestarikan, Pak, karena banyak budaya-budaya asing yang tidak baik masuk ke negara kita. Jadi Iya, kita Pak. harus bisa memilih. Gitu, Pak. Wah, luar biasa. Ya, Pak, gini, Pak ya. Saya lihat tuh teman-teman saya yang
yang perempuan itu terutama tuh. Kalau udah lihat Korea ya Pak, katanya wah Ya, Korea mah gini 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 gini. Wah, padahal mah Indonesia juga bagus ya Pak ya, budayanya banyak gitu. iya. Ya, Kenapa harus betul. keluar dulu ya Nah, Pak ya? itu Ya, maksudnya. Betul, ya, Dek. luar biasa. Saya juga Wah, tadi mau bilang begitu, Dek. ya. Cuma keduluan sama Adek. Ya. Berarti intinya sudah ada kesamaan pikiran ya, walaupun caranya berbeda-beda seperti itu. Nah, berarti Bapak sudah bisa melihat dari kelas ini seluruh anak-anak punya pandangan yang berbeda-beda. Nah, inilah dari pokok diskusi kita di hari ini ya. Nah, untuk itu Bapak beri tadi penguatan Bapak dari hasil tayangan video ini, ternyata kita harus bisa saling menghargai. Karena apa? Menghargai apa maksudnya? Menghargai setiap pandangan orang ya. Karena setiap orang punya argumen, punya pendapat yang berbeda terhadap sebuah masalah. Tapi dari sebuah masalah itu bisa ada kesimpulan. Contoh tadi, menumbuhkan rasa nasionalisme tidak harus selalu menggunakan baju adat. Tetapi kita bisa melakukannya dengan apa? Dengan mengikuti upacara bendera, memperingati hari besar, begitu ya. Atau bisa memasang Iya, bendera Pak. negara kita di depan rumah kita. Ya, Oke, Pak. paham? Oke, kita selanjutnya. Paham, Pak. Paham. Ya, berarti kalian sudah tahu ya tentang permasalahannya. Nah, sekarang Bapak sudah membagikan kelompok ya. Bapak akan menerangkan materi. Sebelum menerangkan materi, Bapak akan membagikan bahan ajarnya. Nah, ini bahan ajar. Silahkan kalian baca. Bapak sudah bagikan ke linknya ya. Ini bentuk PDF. Oke. Ya, silahkan dibaca. Silahkan dibaca dulu, nanti Bapak jelaskan. Pak, boleh izin ke belakang? Oh iya, boleh, Tendi. Silahkan. Ajarnya, oke, Bapak akan jelaskan dengan tayangan berikut ini. Bentar ya, anak-anakku sayang. Kita harus sabar ya, walaupun terlihat lelah. Nah, materi hari ini yaitu menelaah struktur teks diskusi dan aspek kebahasaan. Nah, sudah tayangkan anak-anakku semuanya di layar di monitor depan papan tulisnya? Sudah tayang? Sudah. Nah, menelaah struktur teks diskusi. Oke. Ada dan aspek bahasa. Struktur teks diskusi kita lihat di sini dari bagannya. Yang pertama yaitu strukturnya isu, berisikan isu atau masalah. Biasanya isu itu berada di pendahuluan. Setiap teks pasti akan selalu menyajikan pendahuluan. Isu masalahnya apa? Ya, contoh tadi masalahnya tentang perlukah siswa memakai baju adat ke sekolah, contoh seperti itu ya. Nah, itu isu masalah. Setelah ada isu masalah, setiap orang pasti punya argumen, pasti punya pandangan yang berbeda-beda. Nah, dari pendapat dan argumen itu kita bisa dituangkan di bagian mana? Di bagian struktur teks diskusi, bagian argumen dan pendapat. Ini istilah lainnya disebut dengan bagian isi. Ya. Nah, isi itu adalah argumen atau pendapat. Ada argumen apa saja? Argumen pendukung dan argumen penentang. Ingat ya, dari berbagai isu tidak mungkin semua mendukung. Ya, contoh misalnya pemilihan presiden, pilihannya ada dua, tidak mungkin semuanya mendukung nomor satu, atau tidak mungkin semuanya mendukung nomor dua. Pasti ada argumen untuk meyakinkan orang lain supaya bisa mendukung nomor satu atau nomor dua. Nah, begitu dengan isu masalah seperti ini. Nah, untuk memecahkan masalah, ya. Setelah itu ada struktur yang terakhir, yaitu berupa simpulan. Simpulan itu biasanya yaitu hasil dari uraian struktur sebelumnya yang berisikan argumen dari isu, argumen mendukung dan argumen yang menentang. Sudah paham anak-anak? Ada yang ditanyakan? Paham, Pak. Ya, paham, luar biasa. Paham, Pak. Oke. Nah, pasti kalian bertanya-tanya ini. Apa sih argumen? Ada yang tahu argumen? Silakan. Ada yang tahu argumen itu apa? Pendapat, Pak. Ya, boleh pendapat. Tapi ada perbedaan lain ya dari argumen itu sendiri. Ya. Pendapat yang disertai fakta, Pak. Ada alasannya, Pak. Ada dasarnya.
Ah ya, betul. Pendapat yang disertai dengan bukti alasan ya. Yang sudah Bapak ajarkan, yang sudah Bapak sampaikan di bayan ajar ya, ada. Ya, disertai dengan alasan, dengan bukti ya. Gitu seperti itu. Karena apa? Di sini ciri-cirinya yaitu apa argumen ciri-cirinya isinya apa? Berisi pendapat. Kemudian setelah kita enggak ingat pendapat itu gagasan ya. Berarti pikiran kita dari sudut pandang kita. Supaya orang lain percaya dengan argumen kita, maka harus dibuktikan alasannya. Mengapa saya tidak suka itu atau mengapa saya menyukai itu. Kemudian disertaikan bukti supaya orang lebih yakin. Bukti itu semua dianalisis berdasarkan data dan fakta. Ingat ya, penguatan argumen itu harus berdasarkan apa? Bukti, data, dan fakta. Ya. Paham semuanya? Paham? Oke. Selanjutnya, bagian aspek kebahasaan. Nah, dalam teks diksi itu tidak hanya struktur yang membentuk, tapi ada aspek kebahasaan yang membentuk. Ya, jelas ya, dari bentuk teks diskusi itu terdiri dari rangkaian kata-kata, rangkaian kalimat, dan susunan paragraf. Yang pertama, ada aspek kebahasaan kata-kata yang menunjukkan waktu kini. Contoh, menunjukkan waktu kini seperti apa, kata apa? Ada ingat? Yang menunjukkan waktu? Sekarang. Nah, bagus. Kemudian kata yang mewakili perasaan. Nah, ini berbentuk kata emotif. Ayo, apa? Contoh. Suka, kagum, ya, senang. Nah, itu mewakili perasaan. Sama ini kata apa? Perasaan dan emotif sama ya. Kemudian derajat kepastian dan konjungsi. Konjungsi itu kata penghubung dan penanda kohesi koherensi ya, kata penghubung. Mengapa perlu konjungsi? Yaitu supaya kohesi dan koherensi. Nah, paham? Supaya ada keterpautan bentuk, keterkaitan makna. Supaya apa? Ketika membahas tahu ternyata di bawahnya ada tempe, nyambung nggak? Nyambung tidak? Iya, begitu. Oke. Nyambung. Nah, di sini ada pembagian konjungsi, ada konjungsi waktu, konjungsi syarat, konjungsi pengandaian, tujuan, pemiripan, penyebaban, pengakibatan, dan penjelasan. Untuk rinciannya sudah ada di bahan ajar ya, anak-anakku semuanya. Kemudian, kohesi dan koheren. Apa sih kohesi? Kohesi itu perpautan bentuk. Ingat, nanti dalam menyusun paragraf, menyusun kalimat, menyusun kata-kata, kita harus melihat perpautan bentuk. Sudah ada di bahan ajar ya, dan di buku paket juga sudah ada ya, di halaman 134. Oke, kemudian koherensi yaitu perpautan makna. Ingat, dalam penulisan makna harus saling berkaitan. Karena apa? Supaya orang yang membaca itu menafsirkannya tidak kemana-mana. Karena maknanya harus satu, harus utuh ya. Baik, itu materi yang bisa Bapak sampaikan. Selanjutnya, Bapak akan membagikan LKPD kepada kalian semua. Ya, silakan Bapak tutup dulu ya, stop share dulu. Oh ya, Bapak lupa, Bapak ingin memperlihatkan dulu contoh teks diskusi seperti apa ya. Oke, sebentar ya anak-anakku sayangku. Ini contoh teks diskusinya supaya kalian tahu ya. Bapak, saya izin ke kamar mandi dulu, Pak. Oh iya, boleh ya. Nah, ini ya ada di bahan ajar ya, contoh teks diskusi yang sudah dengan strukturnya. Ini sekedar membayar pajak di pendahuluan. Nah, di sini ada ya berisikan isu. Isunya apa? Haruskah kita berutang terus dengan bangsa asing? Nah, ada gagasannya. Ada gagasan yang mendukung. Di sini ada ya di gagasannya, ini buktinya, alasannya, kemudian ada kesimpulan ya. Nah, sudah Bapak contohkan ya anak-anakku semuanya. Sekarang Bapak akan bagian LKPD. Silakan kerjakan ya. Ini LKPD-nya Bapak akan bagikan melalui Google Form. Ya, Pak. Sudah ada kelihatan Google Form-nya anak-anakku? Belum, Pak. Ya, Bapak ulangi lagi. Ya, sebentar ya. LKPD-nya sayangku. Ya, tunggu. Oke. Nah, ini sudah ada LKPD-nya? Ya, Pak. Ya, silakan ini kerjakan ya. Sudah, Silakan Pak. berdiskusi dan kerjakan.
Baik. Sudah? Belum Pak, bentar lagi Pak. Ya. Oke, pastinya tentunya kalian sudah lemah, letih, lesu. Sebentar lagi pulang ya anak-anakku semuanya. Mohon bersabar ya. Tommy, Angga, Tendi, semangat ya. Wiwin, semangat. Yeni, semangat. Tripna, ayo Saya silakan masih semangat, kerjakan. Pak. Semangat. Saya masih semangat. Ya. Oke, sudah ya. Oke, sudah dikerjakan. Bapak akan melakukan ice breaking untuk menambah semangat kalian supaya silakan ikuti ya. Karena kalian tentunya sudah habis ini presentasi ya anak-anakku. Oke. Ya, baik anak-anakku semuanya. Alhamdulillah ya, kita semangat ya. Berarti siap semangat untuk presentasi. Luar biasa siap kalian untuk presentasi. Oke. Sudah dikerjakan LKPD-nya ya? Ya. Pak. Ya. Sekarang silakan presentasi untuk kelompok 1. Ada 8 soal ya. Kalau tidak salah ada 8 soal ya anak-anak. Coba dilihat lagi. Iya, Pak. Ada 8 soal. Oke. Kelompok 1, 1 sampai 4. Kelompok 2, 5 sampai 8. Silakan presentasi. Untuk kelompok 1 siapa tadi? Saya, Pak, kelompok 1. Ya, boleh Tommy, silahkan. Presentasi mewakili kelompoknya. Luar biasa kerja sama kelompok Tommy ini. Bapak memberi dari tadi kerjasamanya luar biasa. Oke. Iya, Pak. Teman-teman, dengarkan ya. Saya mau presentasi. Yang pertama, ini pertanyaannya disebutkan juga nggak, Pak? Boleh, Kalau biar presentasi. biar sesuai dengan pertanyaan. Oh iya, baik. Sebutkanlah struktur teks diskusi. Kelompok kami menjawabnya, pendahuluan berisikan isu masalah. Kemudian isi berisikan argumen, argumen, ini apa sih nih? Tulisannya, tulisan pupu nggak kebaca nih Pak. Ya. Isi berisikan argumen, Kemudian yang terakhir apa? mendukung. Maksudnya mendukung dan menyanggah terhadap isu. Ya, bagus. Penutup berupa simpulan dari seluruh uraian teks. Ya. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan argumen? Argumen adalah alasan yang digunakan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat. Luar biasa Yang kelompok ketiga, apa tujuan pendahuluan di atas? Tujuan pendahuluan dalam teks diskusi adalah untuk membatasi topik dengan pernyataan di awal teks dengan mengemukakan sudut pandang yang berbeda. Ya. Terus yang keempat, tentukanlah ada di paragraf keberapa argumen mendukung dan yang kontra. Yaitu argumen mendukung ada di paragraf 2 dan 3. Sedangkan argumen yang kontra atau menentang ada di paragraf 4 dan 5. Ya, bagus. Pak. Nah, nomor 5 sampai nomor 8, Pupu aja Pak yang mempresentasikan Pak. Itu khusus kelompok 2 ya. Silakan presentasikan kelompok 2. Oh ya, berarti sudah ya Pak, kelompok 1. Ya, oke. Ya, baik. Sebelum kasih, itu, Bapak. kelompok 2 ada yang mau bertanya? Sudah setuju apa yang dijawab kelompok 1? Kalau ada yang kurang pas? Berarti kelompok 1 bagus ya Pak? Bagus, luar biasa. Silakan kelompok 2. Sebentar lagi supaya kita cepat menyelesaikan pelajaran karena cuaca sudah mendung ya anak-anakku nih. Sudah jam berapa nih? Tinggal sebentar lagi. Ya, silakan. Kelompok 2, tadi siapa? Ayo. Ayo dong, kelompok 2, semangat. Kelompok 2, Angga atau Ade ya tadi?
Ya, saya aja, Pak. Oh, boleh, silakan. Mulai dari nomor berapa, Pak? Nomor Kelompok 5. 2. Baik. Nomor 5. Baik. Nomor 5. Uraikanlah argumen mendukung dan yang kontra pada teks diskusi di atas. Argumen mendukung, pemerintah pusat dan daerah sejak beberapa tahun lalu mencoba agar masyarakat lebih mudah bergaya hidup hijau. Mereka menyediakan tong sampah dengan warna berbeda agar masyarakat mengetahui di mana membuang sampahnya. Selanjutnya, argumen menantang, namun di pihak lain, di banyak tempat, orang-orang menganggap gagasan daur ulang itu membuat buang-buang waktu mereka. Mereka tidak mau direpotkan. Baru lupa, nggak kebaca nih Pak tulisannya, dengan memilah sampah mereka. Ya, bagus. Ya, sudah bisa membedakan. Selanjutnya, nomor berikutnya. Nomor 6, bagaimanakah kesimpulan berkaitan dengan bagian struktur yang lainnya? Ya. Pendahuluan dan isi. Sebuah kesimpulan dapat diperoleh jika kita sudah memahami seluruh isi paragraf tersebut, termasuk pesan yang disampaikan oleh penulis. Ya, bagus. Nomor 7, teks diskusi menggunakan kata-kata untuk menghubungkan gagasan dalam satu paragraf. Pada saat yang sama, dapatkah kamu temukan yang lainnya? Kata hubung menurut saya adalah atau, yang, dan, jika, dengan, waktu, bahwa, juga, sementara, dan sayangnya. Oke, luar biasa. Satu lagi, sebutkan konjungsi penyebab akibatkan. Penyebab, di dalam teks tersebut ada kata sebab, karena, karenanya, karena itu, oleh sebab itu. Pengakibatan, ada kata sehingga, sampai, dan maka. Itu Pak yang saya bisa presentasikan berdasarkan hasil kerja kelompok 1. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, oke. Oke, kemudian ada yang mau menyanggah atau memberikan saran kepada kelompok 2 atau setuju semuanya? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Alhamdulillah. Cuma tadi tulisannya ada yang nggak kebaca, paling tulisan Ade itu, Pak. Ya. Karena setiap orang punya karakter yang berbeda-beda ya. Ya. Jadi kita harus kita punya contoh dari diskusi ini ya, dari materi diskusi. Dengan tulisan yang berbeda-beda, kita harus bisa saling menghargai dan harus bisa saling memahami. Karena apa? Setiap orang punya keunikan yang berbeda-beda. Ya. Oke, kita ke penutup. Alhamdulillah ya, kita simpulkan pelajaran hari ini, materi yang sudah kalian dapat, kalian bisa memahami materi tentang menelaah struktur, mana argumen, mana pendapat, mana konjungsi, dan sebagainya. Bapak mau merefleksi apa saja yang kalian sukai dalam pelajaran hari ini? Saya suka karena berkelompok, Pak, bisa tukar pikiran. Luar biasa. Ya, alhamdulillah refleksi ini sudah kalian bisa rasakan ya tentang pembelajaran hari ini. Untuk itu, untuk tes akhir, untuk meningkatkan mengukur kemampuan kalian, Bapak akan kirimkan tes akhir kalian untuk kalian semua melalui Google Form. Oke, silahkan mohon ditunggu ya anak-anakku. Ya, Bapak akan kirim ya. Iya, Pak. Oke, nih Bapak sudah kirim ya anak-anakku. Nih, ini contohnya di Google Form ya. Ya. Iya, Pak. Nah, ini sudah ada ya. Oke. Nah, silakan kerjakan waktunya 5 menit. Oke, Pak. Iya, Pak. 2 menit selesai, Pak. Saya, Pak. Oh ya, luar biasa. Karena sudah paham ya. Oke. Ade dibaca nggak, Dek? Cuma 2 Baca menit. Bisa dibaca, Pak. Aku kan hobinya baca tahu. Kayaknya nggak dibaca deh, Ade, Pak. Oke. Cuma asal isi. Udah, sekarang lagi tes, jangan ngobrol ya anak-anak. Sebentar lagi Pak, selesai Pak. Oke, siap. Oke, udah selesai ya sayangku semuanya. Ya, siap. Oke. Sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, sekarang nanti Bapak nilai ya, nanti Bapak akan kirimkan nilai kalian melalui pesan WhatsApp ataupun bisa diumumkan di pertemuan berikutnya. Ya. Bapak akan memberikan penguatan tentang materi yang sudah kita pelajari, tentunya tentang materi diskusi hari ini. Kalian tentunya sudah bisa memahami bagaimana seperti apa argumen itu, argumen mendukung, menentang, bagaimana kalian memahami isu. Oke? Untuk sebelum menutup pelajaran, silahkan Ripna untuk memimpin doa. Ya. Baik, Pak.
Untuk mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan anak-anak, bel sudah berbunyi. Silakan kalian pulang, hati-hati, jangan lari, jangan berebutan untuk itu ya. Ya silakan. Oke. Oh iya, Adek ya, silakan cium tangan dulu ya, boleh. Oke. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Oke, Terima ya. kasih. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Oke. Ya, hati-hati ya anak-anakku ya.